mengucapkan selamat sore dan salam. Bagaimana Bapak Ibu berita hari ini? Semoga semuanya baik-baik, bahagia selalu di dalam keluarga kita masing-masing. Kita akan kembali membangun ibadat keluarga. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita siapkan kidung jemaat nomor 22. Mari kita membangun ibadat ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan 3 kali kidung jemaat nomor 22 dengan tempo setiap baitnya dipercepat. Bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan kembali mencari kehendak Tuhan dalam firman-Nya dengan harapan hari-hari yang akan kita lalui sungguh-sungguh kita akan menemukan dan hidup di jalan Tuhan yang benar. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Betapa kami selalu rindu akan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan saat kami susah, kekuatan saat kami lemah, mengingatkan saat kami akan terlena. Demikian Tuhan, Engkau berkenan menjagai melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan menjadi landasan permenungan kita hari ini dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 11. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 11. Ada 2 perikop Bapak Ibu. Perikop yang pertama, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan perikop yang kedua, pemberitahuan tentang penghakiman. Saya baca ayat 1 sampai 11, Wahyu pasal 14. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah,
dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan ada upahnya. Setiap perbuatan ada akibatnya. Ngunduh woheng pakarti, hidup adalah perbuatan. Siapa berbuat baik, ia akan menerima upah yang baik. Siapa berbuat jahat, ia pun akan menerima upah yang tidak baik juga. Siapa bekerja pada Tuhan, ia akan menerima upah dari tuannya. Demikianlah Bapak Ibu, dua perikop dalam bagian Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 6 membeberkan orang-orang yang waktu hidupnya banyak mengalami kesusahan dan menderita akibat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Upah akibat dari ia ingin menghambakan diri senantiasa kepada Tuhan. Hari-harinya waktu hidup sering mengalami siksaan
dan penderitaan. Namun pada akhirnya, setelah penghakiman itu, setelah semuanya berakhir, ia pantas untuk menerima upah dari Tuhan sebagai tuannya adalah kerajaan surga. Ia bisa bernyanyi-nyanyi dengan penuh sukacita. Suaranya yang nyaring hingga menggema seperti desau air bah yang dahsyat. Begitulah upah dari orang-orang yang sengsara masa hidupnya, yang menderita masa hidupnya karena ingin setia kepada Tuhan sebagai tuannya. Sementara ayat 7-11 membeberkan nasib mereka yang kala hidupnya menyerahkan kepada binatang atau berhala. Mereka telah menjadi budak hawa nafsu kala hidup di dunia dengan melakukan segala kejahatan dan bentuk kesenang-senangan yang sia-sia. Pada akhirnya mereka pun menerima upah dari berhala itu. Upahnya adalah kesengsaraan yang tiada akhir. Nikmat membawa sengsara. Begitulah kira-kira yang tepat untuk menyebut mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu sengsara hingga pada akhirnya sengsara. Inginnya masa kanak-kanak ingin selalu dimanja, masa muda bebas berfoya-foya, masa tua kaya raya dan mati masuk surga. Itu maunya. Hidup konstan tanpa ada konsekuensi yang harus beriringan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ingin hidup bahagia harus berusaha. Ingin sejahtera harus bekerja. Ingin mulia harus setia. Dalam hidup ini tidak ada satupun yang gratis. Semua harus diupayakan, dicari, dan selalu berusaha. Bahkan tidak jarang harus menempuh jalan penuh sengsara hingga menderita kala ingin hidup mulia, sejahtera, dan bahagia. Kesaksian Rasul Yohanes setelah ia melihat atau menerima penglihatan ini cukup menjadi penyuluh bagi jalan hidup saya dan panjenengan. Kesaksian itu sekaligus menawarkan sesuatu pilihan kepada saya dan panjenengan. Pilih sengsara, akhirnya membawa nikmat surgawi, atau pilih berfoya-foya, bersenang-senang dalam kejahatan, namun akhirnya sengsara kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastilah jika ditawarkan demikian, semua pasti pilih surga. Tetapi Bapak Ibu memilih hidup yang kelaknya akan masuk surga. Saya dan panjenengan perlu memperhatikan
syarat-syarat yang harus kita ikuti. Sekarang ini masih ada waktu saya dan panjenengan hidup di dunia. Dan hidup di dunia ini adalah perjuangan. Hidup yang sekarang bukan untuk dikenang atau bukan sebuah cita-cita. Hidup ini realita karena sedang kita jalani. Hidup sekarang ini bukan sesuatu yang bisa dikenang dalam arti bisa dilupakan kalau memang tidak penting, atau bukan sebuah cita-cita yang bisa dibayangkan. Tapi hidup yang sekarang ini adalah sebuah kenyataan, merupakan kesempatan untuk berjuang demi mewujudkan masa depan. Jika saya dan panjenengan memilih masa depan kita adalah surga, adalah nikmat yang kekal, maka jangan takut sengsara, jangan takut menderita, karena harus bertahan menghadapi segala deraan dan tantangan hidup. Harus kuat dan menang untuk menyikapi, menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sengaja mendera, ingin merobohkan kesetiaan saya dan panjenengan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjuanglah untuk bertahan dalam iman kepada Tuhan. Berjuanglah untuk menang melawan godaan hawa nafsu. Tuhan akan turut serta dalam perjuangan kita. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita amini Bapak Ibu bersama-sama renungan yang barusan kita dengarkan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 446 bait yang pertama dan 4 sekaligus meringi kita untuk menghimpun persembahan. Setialah kepada Tuhanmu dan seterusnya. Tuhanmu, hai kawan yang benar, dialah sokongannya tentu di jalan yang berat, dan datang Raja yang berjaya menolong yang percaya. Setialah, dialah kepada yang menang meski mau kau tempuh. Setialah sehabis berperang hidup diberinya ramah dalam yang ceria. Setialah,
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Engkau sudah berkenan untuk mengingatkan kami melalui kesaksian Rasul Yohanes dalam penglihatannya, dibagikan kepada kami sebagai penawaran, supaya hidup kami dalam menentukan pilihan tidak akan salah, dan kami pun akan senantiasa kuat dan tabah, karena kami ingin surga yang kekal. Bapa Surgawi, bersama ini kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu, agar kami mampu melawan godaan hawa nafsu dan segala bentuk kejahatan, yang sesaat terkesan begitu menyenangkan, namun pada akhirnya hanya membawa kami ke dalam lubang kubur dan kekelaman yang dalam. Buatlah kami kuat untuk menahan segala kejahatan dan perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Buatlah kami selalu setia untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia berkarya dan berjuang. Bapa Surgawi, kami serahkan pula dalam ibadat ini persembahan yang dapat kami himpun, sekalipun kecil dan tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Dan kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya yang walaupun dalam kondisi kurang baik, namun hatinya tetap penuh dengan syukur. Termasuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari kesembuhan oleh karena deraan penyakit. Kiranya mereka mampu melakukan dengan tetap penuh sukacita dan syukur. Seperti Mbak Reni, Ibu Yosep, Ibu Diki, Ibu Naviani, Bapak Prapto, Bapak Pujiarso, Bapak Yakub Slamet, Ibu Eti Pantom, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Kastinah, Ibu Titi Mujiono, dan saudara-saudara kami yang lain, termasuk yang sudah jompo dan anak-anak. Tolong Tuhan berkati keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan beri kepastian, dan yang putus asa Tuhan pulihkan harapannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih punya pergumulan khusus yang tidak terungkap. Tuhan Maha Tahu, kiranya Tuhan menjawab permohonan-permohonan mereka. Kini saatnya Tuhan kami segera undur dari tempat kami untuk kembali bergabung bersama keluarga. Kiranya kami mampu untuk selalu berbagi sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadat keluarga hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445 bait yang pertama saja. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali mengingatkan sesuai dengan pesan Alkitab hari ini. Pilihan untuk masa depan ada pada saya dan panjenengan sendiri. Mau berkat atau mau laknat, mau surga atau mau neraka, semua ada pada ngunduh woheng pakarti. Maka berbuatlah, berjuanglah untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Allah. Niscaya kekekalan surgawi akan kita terima. Mari kita undur dengan menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam. Kembali selamat bergabung dan berbagi dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin.